Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan yang mana pada siang kali ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga kalinya kami tidak bosan-bosannya untuk selalu berwasiat, khususnya kepada kami pribadi dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita hidup dunia ini hanyalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan yang kita miliki, bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena pangkat yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan itulah yang nantinya kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa yang paling penting di dalam hidup kita ini? Pernahkah kita berpikir apa yang paling penting dalam hidup ini? Untuk menjawab pertanyaan yang saya sebutkan, mari kita telaah surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah sering kita baca, baik itu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, yang mana surah Al-Fatihah mengandung 7 ayat di dalam Al-Quran, yang mana ayat tersebut mengandung pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu surah Al-Fatihah mengandung pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, mengandung permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat di dalam Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatihah kita
agar kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang lainnya agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini bukan hanya kita mengucapkan kalimat tauhid pada saat itu, tetapi hidayah itu kita harus pelihara setiap harinya, setiap waktu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa ciri-ciri orang yang hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, di dalam Jumat kali ini, mari kita telah satu persatu siapa ciri-ciri orang yang hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah diberi rasa mudah untuk mengamalkan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillaha an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya diberi rasa mudah untuk mengamalkan Islam. Sebagai contoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melaksanakan sholat, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki, apakah kita terasa mudah? Apakah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau yang lainnya, ketika kita membaca Al-Quran, apakah setiap harinya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran? Kalau kita merasa belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ciri orang yang hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sholat, apakah kita merasakan kenikmatan di dalam sholat kita? Ketika Allah panggil kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, apakah kita merasakan kenikmatan ketika kita hendak melaksanakan sholat berjamaah? Ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita senantiasa merasa nikmat ketika kita membaca Al-Quran? Ketika kita merenungi ayat-ayat Allah, apakah hati kita merasa kenikmatan ketika kita membaca Al-Quran? Atau ketika kita mendengarkan Al-Quran, bahkan kita membaca Al-Quran, apakah sampai hati kita bergetar untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Kalau kita merasa kenikmatan itu terdapat dalam hati kita, mungkin bisa jadi hari ini Allah selalu berikan hidayah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah pula iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Itu yang kedua, yaitu merasa nikmat di
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri yang kedua. Adapun ciri yang ketiga adalah dia senantiasa istiqomah atau disebut dengan konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sulit untuk menjaga keistiqomahan itulah dengan konsisten kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, sekali-kali kita mendatangi majelis taklim itu gampang, tetapi apakah kita senantiasa konsisten kita mendalami untuk menghadiri majelis taklim yang setiap hari atau setiap pekan yang dijadwalkan oleh masjid-masjid? Apakah kita istiqomah menjalankan hal itu? Jangankan perkara akhirat, perkara dunia saja kadang kita tidak konsisten dalam melaksanakannya. Seperti kata dokter, kalau kita ingin sehat, minimal setiap harinya setengah jam kita jalan kaki untuk menjaga kesehatan atau menjaga pola makan kita. Apakah kita sudah menjaga pola makan kita agar kita senantiasa hidup sehat? Itu perkara yang mungkin bisa diukur dengan lab apakah kita sehat atau tidak. Apalagi perkara akhirat yang mana kita senantiasa menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan istiqomah. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, ciri-ciri orang yang hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan husnul khatimah. Maka ini adalah ending yang tertinggi, ending yang terindah di dalam hidup. Karena kita pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya menunggu antri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hidup kita didasari dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka itulah pada akhirnya ketika itu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka itu merupakan salah satu ending tertinggi yang mungkin kita tunggu-tunggu di dalam hidup. Karena kita tidak menjanjikan hidup ini apa akhir hidup kita, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya. Maka itu dibutuhkan dengan istiqomah kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka malaikat akan menghampiri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tawaffahumul malaikatu min-tayyibina yaqulu salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa untuk berupaya kita untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan diberi rasa
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Rabbana wa la ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.